Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Wonomerto, Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Guru semua yang ada di SMK Negeri 1 Wonomerto. Tidak lupa pula kepada adik-adik siswa baru, pendidikan baru, tahun ajaran baru di SMK Negeri 1 Wonomerto. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita limpahan rahmat, taufik, hidayah kepada kita, sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan keleluasa, sehingga kita bisa bertemu meskipun kita di masa pandemi ini ketemunya juga lewat video, tidak bertatap muka. Tidak lupa pula kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah memberikan kita pelajaran tentang kehidupan, sehingga kita bisa dibawa dari alam kegelapan menjadi alam terang benderang, yaitu Islam. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Saya Kanit Binmas Polsek Wonomerto, nama saya Adindriantoro, pangkat saya Aibda. Di sini saya akan memberikan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada adik-adik peserta didik SMK Negeri 1 Wonomerto yang baru. Ngomong masalah narkoba, sudah jelas narkoba itu dilarang oleh negara, oleh agama, karena narkoba itu merusak pikiran, merusak tubuh kita, terutama masa depan kita. Untuk itu, yang sudah tahu masalah narkoba, yang tahu itu narkoba, katakan tidak pada narkoba. Kalau yang sudah tahu, segeralah untuk meninggalkan apa itu narkoba. Yang sudah mengicipi ya, yang sudah mengicipi, sudah tinggalkan. Itu bisa merusak akal dan pikiran kalian. Narkoba, apa sih narkoba itu? Narkoba adalah narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nafsa itu apa? Termasuk narkotika, psikotropika, dan zat adiktif. Sama. Apa itu nafsa, apa itu narkoba, sama. Narkotika itu bahasa dari Yunani namanya narkosis, terus dari Inggris itu narkotik, terus umum yang bisa kita tahu ya itu narkotika, artinya obat bius. Narkotika adalah suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan dan mempengaruhi susunan saraf pusat. Kalau perasaannya sering berubah-ubah, berarti itu namanya mengandung narkotika. Narkotika sendiri itu banyak macamnya. Banyak sekali macamnya narkotika. Alkohol, psikotropika, itu termasuk narkoba. Narkoba itu dibagi menjadi 3 golongan.
Golongan yang pertama itu berdasarkan sifat dan pengaruh. Itu yang pertama stimulan merangsang saraf. Yang kedua depresan. Depresan itu menekan sistem saraf pusat. Jadi pusat saraf kita yang ada di kepala, pusat pikiran itu nanti ditekan. Kalau kita kebanyakan konsumsi narkoba, ya sudah, kita akan lambat dalam berpikir. Kita bahasa pelajarnya itu tell me. Kita lama dalam menerima, apalagi waktu menerima pelajaran gitu, paling ya bawaannya ngantuk aja dia tuh. Terus yang ketiga halusinogen, itu mengacaukan saraf pusat. Jadi ya kacau, kita tidak bisa menerima apa yang diterangkan oleh ibu dan bapak guru di kalau sekarang daring ya. Kalau mungkin ada video kita tidak bisa, kita cuma bisa mendengarkan, tapi pikiran tidak bisa menerima. Apa ya, cuma seperti itu. Makanya jangan sekali-sekali untuk mengenal itu apa namanya narkoba. Kalau ada yang mengenalkan, ini loh saya punya, ini namanya sabu, ini namanya pil, jangan sekali-sekali kalian mau atau ingin tahu. Orang kalian di sini tugasnya untuk belajar, bukan untuk mencari tahu apa itu narkoba, apa itu pil. Kalian di sini tugasnya untuk belajar. Kasihan kalau semua nanti kalian sudah terjerumus ke narkoba, kasihan. Yang bingung itu bukan cuma kalian, ibu bapak guru bingung, terlebih-lebih orang tua. Orang tua menyekolahkan kalian, dia itu sudah punya keinginan yang besar kepada kalian, supaya kalian bisa melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi, melanjutkan kehidupan yang lebih layak lagi. Dalam artian mungkin orang kalian sekarang lulusannya SMP. Bapak dan ibu kalian itu bersemangat untuk menyekolahkan kalian supaya kalian tidak seperti mereka, tidak seperti orang tua kalian. Saya SMP, anak saya harus lebih dari SMP, SMA, makanya kalian sekolahkan yang lebih tinggi dari SMP, biar kalian itu lebih tahu. Tambah lama ijazah ini sangat berperan penting nanti ke depan. Kalian sekarang melamar pekerjaan pakai ijazah SMP, terus teman satunya pakai ijazah SMA, pakai ijazah SMK, punya keahlian khusus SMK. Nggak mungkin pabrik ini mau menerima ijazah SMP, pasti dia mau menerima SMK yang punya keahlian khusus. Jadi buat apa kalian untuk ingin tahu masalah narkoba? Ingin tahu narkoba buat apa? Tugas kalian sebagai pelajar, tugasnya cuma belajar. Apalagi di era pandemi seperti ini. Pandemi menyeluruh, artinya pandemi sedunia, pandemi COVID. Jadi bukan hanya di sini saja, seluruh dunia hampir terjangkit yang namanya COVID-19. Makanya itu kalian disuruh belajar di rumah dengan cara daring, kirim tugas lewat HP, kirim video lewat HP. Pokoknya jangan sekali-sekali ingin tahu apa itu narkoba, ingin tahu apa itu pil. Udah,
pikiran kalian hanya untuk belajar, belajar, dan belajar. Ingat, biaya sekolah itu tidak murah. Biaya sekolah itu mahal, meskipun sekarang katanya sekolah gratis, semua gratis. Nah terus biaya akomodasi, biaya perjalanan kalian dari rumah tiap hari, kalau seumpama kalian masih ada tugas-tugas kelompok, kalau nggak gitu kalian ke sekolahan 1 hari atau 1 minggu sekali, kan nggak mungkin kalian tugasnya di rumah saja, kan nggak mungkin, pasti ada datangnya ke sekolahan. Apa kalian sebagai siswa baru nggak kepingin main ke sekolah? Kan seperti itu. Kasihan orang tua yang mencari nafkah untuk kalian. Orang tua itu niatnya pingin anaknya sekolah yang tinggi supaya dia tidak buta. Tidak ingin orang tua itu melihat kalian buta, ya buta pengetahuan, buta masalah pelajaran. Pengennya orang tua itu ya tinggi sekali, ingin anaknya lihat sukses, bangga lihat anaknya sukses, bisa dibangga-banggakan ke saudara, ke tetangga. Orang tua itu pasti seperti itu. Jadi janganlah ingin tahu tentang masalah, ingin tahu tentang narkoba. Terlebih-lebih kalian mencoba. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Jenis narkoba itu banyak, yaitu tadi narkoba sabu, pil, terus ganja, itu termasuk jenis-jenis narkoba. Narkoba itu lawan semua orang, lawan termasuk siapapun yang memakai, terus mengonsumsi, membawa, itu sudah melanggar hukum. Hukumnya jelas, pidananya juga jelas. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, banyak pasal-pasal yang mengatur tentang narkoba. Contoh juga banyak. Ada yang dipenjara seumur hidup, ada yang ditembak mati, ada yang disuntik mati. Banyak. Karena apa? Karena narkoba sangat bahaya sekali, apalagi buat masa depan. Minuman keras itu juga termasuk kategori narkoba. Karena apa? Karena saraf kita diserang. Kita minum, kita bisa tidak sadar. Itu tidak sadar apa yang diserang, saraf. Minuman keras banyak juga bentuknya. Minuman keras itu minuman yang mengandung alkohol dan dikonsumsinya terlalu berlebihan dan terus menerus. Dari pemakaiannya itu, pemakaian maksudnya minumnya secara terus menerus, kesehatan kita yang dirugikan. Sama seperti narkoba, semua juga diatur oleh undang-undang. Dampak penyalahgunaan narkoba banyak sekali. Contoh, menimbulkan gangguan kesehatan jasmani dan rohani, merusak fungsi organ vital tubuh kita, apalagi yang ada di dalam itu. Tubuh kita berontak kan, biasa dikasih yang sehat, itu dikasih yang tidak sehat, pasti itu. Jantung, ginjal, hati, paru-paru, terlebih-lebih sampai kepada kematian. Mati yang sia-sia kalau kita sudah berani coba itu narkoba.
matinya sia-sia. Kasihan yang ditinggal, orang tua kasihan, sanak saudara kita juga kasihan. Dampaknya lagi menimbulkan biaya yang sangat besar, baik untuk membeli narkoba yang harganya sangat mahal sekali, sehingga dapat membuat keluarga orang tua kalian bangkrut dan menderita. Terus menimbulkan gangguan terhadap ketertiban, ketentraman, keamanan masyarakat. Orang yang mengonsumsi narkoba, apa itu narkoba, apa itu pil, apa itu minuman keras, yaitu nanti kalau kita sudah tidak punya uang, kita punya keberanian mencuri. Hasil curiannya nanti bisa dibuat seperti itu, yang mencuri, minta maksa ke teman, banyak contohnya. Terlebih bisa menimbulkan kecelakaan diri sendiri. Terus melanggar hukum. Nah, kalian kalau sudah melanggar hukum, kalian sudah ketangkap oleh polisi, indikasinya terus melanggar penyalahgunaan narkoba, masa depan kalian suram. Dalam artian, kalau mau kerja, kalian kan butuh SKCK. Nah, di situ SKCK ini kan, nah, tuh, saya ulangi, SKCK, surat keterangan catatan kepolisian. Nah, jadi kalau kalian itu nanti melanggar hukum, di kepolisian itu ada catatannya nanti, nama, terus tanggal lahir, alamat, semua ada. Hukuman berapa tahun, apa yang dilanggar, narkoba. Tidak ada pabrik, tempat kerja yang mau menerima masalah narkoba. Karena apa? Karena kebelakangnya sudah jelek, sudah buruk. Karena orang yang sudah pakai narkoba, belakang-belakangnya pasti nanti mencuri. Pasti seperti itu. Terus orangnya tell me, kalau diajak ngomong nyambung lama. Apakah dia bisa bekerja? Saya yakin tidak bisa bekerja sama sekali. Terus dampaknya lagi merusak keimanan dan ketakwaan. Bisa-bisa sampai membunuh sesama pelajar. Nah, kalau kita sudah termasuk makan narkoba, saraf kita yang dipukul, saraf kita yang dipengaruhi. Nah, itu bahaya, bisa saling bunuh-membunuh. Itu dampak buat diri sendiri, buat orang tua, buat keluarga, menimbulkan beban mental, emosional, sosial, tetangga. Apakah masih mau menerima kita kalau kita habis dihukum? Pasti jadi gunjingan tetangga, jadi omongan, jadi gibah sama tetangganya rasan-rasan, menimbulkan beban biaya yang sangat tinggi yang dapat membuat bangkrut keluarga, menimbulkan beban penderitaan berkepanjangan, dan hancurnya harapan tentang masa depan anak depan kalian. Bagi masyarakat, bagi bangsa, banyak menimbulkan beban ekonomi, menimbulkan gangguan terhadap keamanan, ketertiban, menghancurkan kualitas pikiran, hancur karena sudah kena narkoba.
ada lagi jenis narkoba yang sering kita jumpai, kodein. Namanya kodein. Kodein itu obat batuk. Nama lainnya obat batuk. Obat batuk itu kalau dimakan satu tidak masalah, tapi kalau konsumsinya terlalu banyak itu sudah masuk ke dalam undang-undang narkotika dan bisa dipenjara. Makanya jangan sekali-sekali mencoba-coba. Nanti kalau sudah dipenjara, kasihan orang tua kalian. Malu orang tua kalian, bukan kalian yang malu, orang tua kalian. Kasihan orang kalian niatnya menyekolahkan kalian supaya kalian itu pintar, supaya kalian itu tahu. Nah, jangan sekali-sekali kalau nanti sudah ketangkep polisi, masa depan kalian makanya suram. Kodein itu yaitu tadi yang saya bilang, sejenis obat batuk itu. Jadi penggunaannya juga diatur oleh undang-undang. Itu harus dengan resep dokter. Makanya tugas kalian sebagai pelajar ini adalah untuk belajar. Apalagi di masa pandemi seperti ini, waktu untuk ketemu sama guru itu hampir nggak ada, ketemunya juga lewat HP, lewat video, tidak langsung face to face. Beda kalau dulu ketemu, kita tidak tahu, bisa kita tanya ke guru, "Bu Guru, Pak Guru, ini saya tidak ngerti," dijelaskan sampai ngerti. Kalau sekarang mau tanya ke siapa kalau lewat video, mau kirim-kiriman video, ya kalau Bu Guru, Pak Guru nggak sibuk. Kalau sibuk nggak mungkin dijelaskan juga kalau kiriman video-video. Mungkin kalian juga berat sama WA-nya, WA pasangan maksudnya, berat. Kalau sama Bu Guru, Pak Guru mau tanya-tanya, males, biarin Nes, nanti tak nyontoh aja sama, nggak bisa. Kalau sekarang lewat HP sekarang, ya situlah, karena ini masa pandemi, ya seperti itu. Mohon maaf, saya nggak pakai masker karena saya di sini sendirian, saya di kantor sendirian, nggak ada orang sama sekali, makanya saya nggak pakai masker. Kalaupun saya nanti ada temen, ya saya pakai masker. Jangan melupakan masker, kemana-mana pakai masker, adalah itu yang melindungi kalian. Kalau dulu awal-awal muncul COVID 1 tahun yang lalu itu masih 3M. Sekarang sudah tahun COVID berlalu jadi 5M. Ya, 5M. Jangan lupa mencuci tangan rutin. Itu sudah diajari kita mulai kecil ya. Mencuci tangan, masuk rumah cuci tangan, cuci kaki, mau tidur cuci tangan, cuci kaki. Sekarang kita diajari lagi untuk mencuci tangan. Karena tangan ini adalah pembawa virus terbesar di dalam tubuh kita. Jadi kita nggak tahu megang apa, itu juga ada virus. Sudah kita anggap bersih, ya bersih, tapi virus itu kan bentuknya kecil sekali. Megang, kita nggak tahu. Yaitu kita harus diwajibkan sekarang untuk cuci tangan pakai sabun biar virus-virus itu mati. Itu. Terus memakai masker. Kalau dulu 1, sekarang pakai 2, double. Ya kalau semua nggak bisa, pakai 1. Yang penting pokoknya pakai masker, usahakan yang masker kesehatan, setiap 4 jam sekali ganti, buang, ganti lagi. Ya kalaupun itu banyak masker di rumah, kalau nggak ada ya 1 hari sekali usahakan ganti. Kalau supaya nggak mau ganti ya dicuci pakai sabun bersih. Kalau masih bisa pakai, besok pakai lagi, setelah pakai cuci. Terus jaga jarak. Kalau dulu kita ngomong-ngomongan deket-deketan, kalau sekarang usahakan
jaga jarak 1 meter. Terus jangan bikin kerumunan. Kalau bisa ya kita ngomong jangan berkerumun, jadi ada jaraknya 1 meter. Terus kalaupun nggak penting ya di rumah saja, kurangi mobilitas. Di mana-mana sekarang sudah ditutup, apalagi sekarang ada programnya pemerintah PPKM darurat. Jadi kota Probolinggo sekarang ditutup, mulai dari Brak itu sudah ditutup. Ya itu untuk mengurangi mobilitas masyarakat. Bagaimana dengan kegiatan sehari-hari? Ya itulah makanya kegiatannya masyarakat dikurangi. Untuk apa? Ya untuk itu, supaya kita bisa menekan angka penularan COVID-19. Ya semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wabah ini cepat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Jangan lupa makan makanan yang bergizi. Pokoknya makan aja yang banyak, guys. Makan dan makan. Kalaupun ada vitamin, minum vitamin. Kalaupun tidak ada, ya makan yang banyak. Jangan lupa olahraga. Pokoknya gerak, olahraga, keluar keringat. Habis makan, olahraga. Jangan aja tidur aja. Kalau di rumah tidur, jangan. Usahakan olahraga. Ngepel rumah, bersih-bersih rumah itu sudah termasuk olahraga. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sedikit. Mungkin nanti di lain waktu, di lain hari kita bisa ketemu, kita bisa ngomong, kita bisa bincang-bincang, nanti kita bisa cerita-cerita. Sedikit pesan buat siswa-siswi baru SMKN 1 Wonomerto. Jangan mau menerima pemberian orang yang tidak dikenal, apapun bentuknya, makanan, minuman, barang. Antisipasi, takut kalian dijebak, takut kalian dimanfaatkan. Terus jangan mau dititipi barang. Kalau tadi menerima, sekarang jangan mau dititipi barang atau benda oleh orang yang tidak dikenal. Yaitu tadi, takut kalian dimanfaatkan, dijadikan kurir. Jangan, kalau kalian nggak kenal. Terus jangan mau disuruh memberikan atau mengambil barang dari atau kepada orang yang tidak dikenal dengan iming-iming hadiah atau uang. Jangankan sama yang tidak dikenal, yang dikenal pun kalian harus tanya sedetailnya. Ini barangnya apa, untuk siapa, dari mana, dalamnya ini barangnya bentuknya apa. Harus detail, kalian harus punya pikiran seperti itu. Jangan mau dimanfaatkan oleh orang lain, terlebih-lebih memanfaatkan ya kalau di dalamnya cuma isinya gelas, isinya sabun. Nah kalau di dalamnya nanti isinya narkoba, dia cuma nyuruh kalian bawa nanti, terus dipegang sama Pak Polisi, ada BB-nya, kalian yang ditahan, orangnya nggak bisa dibuktikan, nggak ada videonya. Coba kalau ada videonya enak, orangnya di video, oh ini Pak yang nyuruh, oh ini bisa. Terus jangan mau dijemput, dirayu, diajak jalan-jalan rekreasi dengan orang yang tidak dikenal. Meskipun dengan orang yang dikenal, ya harus tahu sedetail mungkin kemana, mau kemana. Patuhi nasihat orang tua dan guru. Kalau di rumah guru kalian ada orang tua, kalau di sekolahan orang tua kalian adalah guru.
tingkatkan iman dan takwa, selalu berdoa, minta ampunan, minta kesehatan, semua pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya Beliau yang memberikan kita, yang bisa memberikan kita kesehatan, memberikan kita gampang dalam melakukan apapun yang pekerjaan tentang kita. Terus selalu memberi kabar kepada orang tua, dalam artian ya kalian kalau seumpama main atau sekolah, kalau pulangnya telat, kalau kalian nggak punya HP ya minta tolong teman yang punya HP, suruh nelponkan, suruh ngasih kabar. Takut orang tuanya khawatir nanti di rumah. Jangan sekali-sekali mau kenal dengan orang yang tidak kenal. Maksudnya, oh aku tak kenalan nggak kenal, jangan. Lebih baik kalau nggak kenal ya sudah nggak kenal, ketemu di jalan sudah, nggak usah dirokan, pulang. Yaitu yang ditakutkan seperti itu tadi. Mungkin itu sedikit yang bisa saya sampaikan. Mungkin lain waktu, lain hari nanti bisa disambung lagi. Mohon maaf bila ada salah kata, salah kalimat, mohon maaf, mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Saya terima kasih pada Pak Guru, Ibu Guru, adik-adikku sekalian. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.